Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Suroso SPD MPD, guru PPKN SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru PPKN di seluruh wilayah Nusantara, yang kami banggakan, anak-anakku, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh Nusantara. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran kelas 9 SMP MTS tentang lembaga negara pelaksana kedaulatan, yaitu dari buku paket PPKN kelas 9. Anak-anak bisa melihat di halaman 77 dan seterusnya. Anak-anak yang kami cintai, lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia ada yang pertama MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yang keenam Mahkamah Agung MA, yang ketujuh Komisi Yudisial KY, dan Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK. Anak-anakku yang kami cintai, untuk pada saat ini kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara tersebut telah banyak berguna atau banyak jasa terhadap pelaksanaan kenegaraan di negara kita. Anak-anak, yang pertama adalah MPR. MPR ini diatur di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan seluruh anggota seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tergabung menjadi anggota MPR. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR itu apa saja? Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya jadi suara terbanyak, memiliki suara terbanyak ya. Pertama, dan memiliki suara terbanyak yang kedua, di mana tidak melakukan, karena presiden dan wakil presiden tidak melakukan kewajibannya dan diberhentikan, sehingga mengangkat secara pada jabatan, melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan ya. Yang berikutnya, lembaga presiden diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 17. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tugas presiden itu apa saja? Tugas presiden ada 2 macam. Tugas presiden sebagai kepala negara, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya.
Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi grasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA, memperhatikan pertimbangan MA. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Itu Presiden bertugas sebagai kepala negara. Lalu Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden gimana? Nah, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti apa? Terbukti melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat-syarat presiden itu sangat berat sekali ya. Usul pemberhentian oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan kesalahan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Lalu MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai kewenangannya. Itu lembaga presiden. Sekarang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga negara DPR, diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota sesuai undang-undang sebanyak berapa? Iya, betul. 560 orang. Masa jabatan selama 5 tahun. Bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi. Ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Dan fungsi yang kedua DPR adalah fungsi anggaran. Ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dijalankan oleh Presiden. Hak-hak DPR itu apa saja? Yang pertama adalah hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu DPR. Anak-anakku, ada dewan atau lembaga pembentukan setelah di amandemen Undang-Undang Dasar itu ada lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Daerah sekarang. Lembaga baru. Ini lembaga baru berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga itu untuk apa? Untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dan setiap provinsi beranggotakan 4 wakil. Berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Domisilinya di daerah pemilihannya. Tapi selama bersidang dia wajib berada di ibu kota. Tugasnya apa DPD itu? Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Mengajukan, membahas, memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ini kewenangan daripada DPD. Melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada siapa? Kepada DPR. Badan berikutnya atau lembaga berikutnya adalah
Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di provinsi. Masing-masing provinsi ada perwakilan. Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Berjumlah BPK itu berjumlah 9 orang. 1 ketua, 1 wakil, dan 7 anggotanya. Masa jabatan BPK berapa tahun? 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Anak-anakku yang kami cintai, lembaga berikutnya adalah Mahkamah Agung. Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Agar apa? Agar dapat memutuskan sengketa secara atau permasalahan secara adil ya. Pemenang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji dengan undang-undang yang berlaku. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk mengisi Mahkamah Konstitusi dan memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Lalu lembaga berikutnya adalah lembaga Komisi Yudisial, diatur di dalam pasal 24B ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara yang bersifat mandiri, berkedudukan di ibu kota negara, jumlah anggotanya ada 7, 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 5 anggota. Dan masa jabatannya 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menjaga kehormatan hakim, ya, etika hakim, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini. Lalu lembaga berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi, disingkat dengan MK, beranggotakan 9, ditetapkan oleh Presiden, berkedudukan di ibu kota negara. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Dan masa jabatannya selama berapa tahun? 3 tahun. Ya. Tugas dan wewenang MK. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Untuk apa? Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang diuji terhadap undang-undang dasar. Ya. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, apabila terjadi sengketa antar lembaga negara, ini MK yang memutus tersebut. Dan memutus pembubaran partai politik. Dan memutus perselisihan hasil pemilu. Yang kedua, tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang wajib memberikan putusan atau pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga-lembaga negara di Indonesia itu memang tugasnya terbagi-bagi dalam rangka apa? Menciptakan sistem pemerintahan negara Indonesia yang memang berlandaskan hukum yang berlaku agar semua berjalan sesuai dengan relnya masing-masing, rule of law-nya masing-masing. Saya kira demikian anak-anak. Jangan lupa subscribe dan like serta share di channel YouTube saya, Mbah Pelangi MPD, untuk memotivasi saya membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.